Dari saya, Pak Menteri, saya tidak melihat itu kedelai masuk ke komoditas strategis. Ya, kita kita bangsa pemakan tahu tempe, mestinya kedelai itu harus jadi prioritas. Kebutuhan kedelai 2,9 juta ton per tahun. Produksi kita cuma 300, 400, 300, 350 ribu ton. Import kita 2,6 juta ton, Pak. Banyak sekali. Tuh kalau dirupiahin berapa tuh? Banyak sekali, triliunan ya Pak. Nah, ini kan kita konsentrasi juga. Sekarang kami mengapresiasi Kementerian Pertanian sudah bisa swasembada beras, kemudian sudah bisa swasembada jagung, tolong ke depan swasembada kedelai. Dulu Bapak punya program Pajale. Ya, coba dihidupkan lagi gimana itu supaya ke depan jangan import 2,6 juta itu malu Pak kita makan tempe masuk setiap tahun import segitu. Ya. Kemudian tadi saya setuju dengan Bu Endang untuk sorghum itu pengganti gandum ya Pak ya itu juga dipelajari lagi bagaimana kita meningkatkan produksi sorghum itu karena bisa juga untuk bioetanol kemudian ini gluten free pasti ke depannya itu kita harus ke situlah memperhatikan untuk kesehatan itu. Kemudian mengenai tenaga peneliti, kami mendorong, menghimbau supaya Kementerian Pertanian mengajukan agar tenaga-tenaga peneliti yang ada di Kementerian Pertanian yang kemarin ditarik ke BRIN itu dikembalikan lagi ke pertanian. Ini akan kami masukkan ke kesimpulan ya. Eh, agar peneliti-peneliti ini lebih dekat dengan kebutuhan-kebutuhan dari kementerian apa saja yang dibutuhkan gitu. Kalau biarlah yang BRIN itu meneliti yang besar-besar aja, tapi yang detail-detail di kementerian dan lembaga masing-masing. Saya rasa itu mohon tadi dijawab yang tadi pendalaman. Makasih Ibu Ketua. Izin Pak Ibu Ketua, sorghum kami siapkan 5.000 hektar uji coba. Sebenarnya pertimbangan kami kenapa gandum, karena Brasil sudah berhasil dengan produksi 9 ton dan agroklimat kita mirip. Nah, kami berangkatkan delegasi, terus kami dampingi Bapak Presiden ke Jordan juga uh, gandum di sana sudah bagus. Jadi dua-dua kita ada 5.000 sudah. Uh, Kedelai masuk kok. Sorghum itu untuk di ketinggian berapa aja kan kalau gandum. Gandum, Bu. Gandum itu ketinggiannya 1.800 ke atas. Nah, kami dapatkan Nah, kalau sementara kalau sorghum bisa bisa, bisa. lebih lebih Ya, bagus mestinya lebih merata di seluruh ya. Indonesia. Hanya impor ini karena 12 juta ton, Bu. Seperti kedelai. Ini lebih tinggi lagi. Impor kita gandum itu 12 juta ton. Nah, ke depan Maksudnya gini, bertahap ke depan supaya konsumsi gandum ini sedikit-sedikit kita ya, kurangi masuk sorghum ke kita sorghum gitu ya, ya. Kasih. siap. Kemudian tenaga peneliti, terima kasih Bu, kami butuh banget. Kenapa? Kantor-kantor kami, lab-lab kami itu tidak dimanfaatkan sekarang. Dan itu, maaf, pandangan kami itu harus dikembalikan. Karena plasma nutfah kita hilang. Benih-benih kita, benih unggul kita hilang. Nah, kemudian Pak Daniel, nanti kalau ini benar, insya Allah kami keluar dari sini, izinnya kami cabut. Jadi kami sudah cabut 2.000. Eh, izin Bu Ketua, kalau tidak gitu, ini biasanya tim sukses jadi penjual pupuk. Nah, biasanya semena-mena. Jadi dari pusat kami online langsung dicabut, Bu. Tidak bisa menjual. Jadi kalau kami telepon SMS di rootnya pengadaan langsung dicabut, Bu. Yang penting kami sudah catat, tapi jangan sampai salah, Pak. Nanti di sana ribut. Karena kalau saya keluar sudah langsung dicabut. Sudah 2.000 lebih kami cabut, Bu.
kedelai sudah ada 73.000 ya. Ada rancangan Bu, tapi belum seperti kita sudah pembahasan. Kami sudah ratas 2 kali Bu. Ada program tanah-tanah yang kita mau tanami itu sangat luas, tetapi nanti kami laporkan lagi Bu setelah fix semua dananya, anggarannya dan seterusnya. Tetapi sudah 60-70%. Nah, kalau yang ayam sudah FS-nya, pra FS sudah selesai. Kalau ini kedelai masuk prioritas Bu. Izin Bu Ketua, kedelai ini sudah ada ahlinya Pak, yang sekarang nganggur, Pak Sumarno. Itu ahli kedelai Pak. Kami sudah bawa semua Bu. Baik, Sudah terima berkantor kasih. di kantor. Bawa malah kita rapat di Ratas ikut semua. Ada Pak Agus, ada Pak siapa Pak Sumarno. Udah kita semua yang mengatakan jago Bu, aku biayai. Jagoannya tolong praktekkan. Jadi jagoannya itu dipraktekkan. Kami kasih 1.300 hektar Bu. Jadi jangan omon-omon. Kita ini pikir beras 7 juta hektar, dia baru 5 kali 5 meter langsung ini Pak bisa 10, mati kita. Bisa 10 ton, 20 ton. Nah itu yang menyiksa saya Bu. Yang meneliti 2 kali 2 meter itu, 10 kali 10 itu yang siksa kita. Tapi semua saya sudah kumpul, saya sudah panggil Bu. Bapak sudah oke Bu. Bapak Presiden sudah memprogramkan, sudah. Bu Ketua, izin Bu Ketua. Pak Menteri lupa tadi stabilisasi harga singkong, Pak. Mungkin bisa dibicarakan Pak Menko. Sebenarnya tertulis tadi, itu kami rataskan karena kami yang undang semua pabrikannya dengan seperti susu kemarin. Tetapi pabrikannya ada masalah, Pak. Kemarin masalahnya adalah ada impor masuk. Kami dipanggil menghadap Bapak Presiden di Hambalang 3 minggu lalu, kalau tidak salah. Langsung kami putuskan tutup. Kami sudah tutup sekarang. Nggak boleh impor lagi seperti itu. Dulu kan bebas. Nah, yang kedua, harga kita putuskan yang menentukan provinsi karena beda-beda, Pak. Biaya pokoknya beda-beda. Jadi gubernur kami sudah menyurat gubernur, sekarang sudah ditentukan harganya 1.350, Pak. Dia lapor kemarin, Pak masih ada nakal, memang tidak sekaligus. Kan ada yang bandel sedikit, ada bandel setengah, ada bandel amat. Jadi nggak bisa selesai sekaligus, Pak. Sudah, Pak. Kemudian bibit penyuluh, sudah Bu. Penyuluh itu satu kantor dengan peneliti. Sudah. Kayaknya saya semakin sehati Komisi 4 karena pertanyaannya saya sudah kerjakan. Kalau sawit, daripada basa-basi nggak mungkin, Pak. Sawit itu menguntungkan. Untungnya 30 juta per bulan per hektar. Karena kami 15 tahun di sawit. Kalau itu disubsidi, jebol ini anggaran kita. Terlalu besar. Dan itu pernah dia keberatan ke saya mau tukar nasib berdoa pada Tuhan. Kamu petani padi, ini petani sawit. Dia bilang, jangan Pak, nggak usah dikasih subsidi. Jadi itulah kami lakukan sampai begitu Pak. Aku perhadapkan dengan petani padi. Kemudian yang masalah sistem Bu, nanti kan Ibu lagi. Sudah, tenang Ibu lagi nanti kan. Kita gantian jadi sistem tidak berubah. Tapi duluan dulu Wamenku. Jadi Pak udah buat grand strategi, izin Udah. Bu Ketua. Sudah Bu, saya sudah serahkan. Kan ini masih muda Bu. Kalau bisa untuk 100 tahun gitu loh Pak. Karena saya khawatir juga setiap ganti menteri ganti sampai polisi. 2045 Bu. 2045 kita sudah tua. 20 tahun tambah, udah 80 sudah susah bedakan rasa makanan. Kemudian penyuluh Pak. Penyuluh Pak Agus, saudaraku, memang kalau keluhannya itu, saya Pak, buku catatan rekaman banyak sekali tuh kalau saya ke lapangan. Penyuluh itu, daerahnya Bapak ya Pak, itu tukinya naik, BOP-nya naik. Daerah apa Pak? Supaya saya kasih, Sulawesi Barat. Berarti mungkin tidak pernah ikut rapat dengan saya. Tukinya naik. Itu bisa 2 juta sampai 5 juta kenaikannya Pak. BOP-nya 400. Cuma mungkin agak serakah tapi bukan secara ekonomik. Serakah dikit lah. Karena kami penyuluh dulu Pak. Gaji saya 125.000 per bulan bersih. Semua sudah ada. Naik motor campur jalan kaki. Dan perbatasan Filipina Pak. Saya tugas. Jadi aku tahu
Kalau itu besok lagi lain lagi diminta itu Bu, Pak Agus. Jadi sampaikan salam hormat saya. Nanti kalau perlu saya panggil ketuanya khusus. Jangan minta lagi kepada Pak Agus, minta ke saya langsung. Biar saya mutasi. Enggak aku main-main. Terakhir UPT. Oh Ibu Endang sudah tadi. Sudah Bu Ketua. Makasih. Izin Bu Ketua sedikit saja. Cuma klarifikasi bahwa Pak Menteri, JIAT itu berbeda dengan jaringan irigasi yang tersier, premier dan sekunder. Tapi ini adalah jaringan irigasi air tanah. Jadi dia dibangun tower, lalu Iya. atapnya ada, ya. Beda, Bu, beda. Jadi berbeda, Irpom Pak apa? Menteri. Ada tersier, ada primer, ada sekunder, ada irpom. Irpom ini nama baru. Nah, belum tahu kalau irpom. Irigasi tanpa pompa. Ada juga sumur dalam, sumur dangkal. Jadi banyak Bu. Intinya daerah itu di mana Iya. di kesepakatan kita bantu Bu. Iya, jadi Pak Menteri, kalau biayanya tidak terlalu besar, mungkin Ibu. irpom, maka tentunya sebaiknya jangan lagi pompa yang kecil. Ya, terima kasih. Ya, makasih Bu Ketua. Baik, terima kasih Pak Menteri, Bapak Ibu sekalian.